A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal-insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allah.
gede banget, bro, dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Gimana, Bro? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya para pemirsa TV DM dimanapun Anda berada, juga terima kasih para pendengar Radio DM Streaming yang pagi hari ini menjelang siang. Tentunya Anda telah kembali bergabung bersama kami di kajian Jitu Darul Mutakin ya, untuk edisi hari ini tentunya hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 yang insya Allah sekarang di sesi yang kedua. Sudah hadir juga, sudah siap juga tentunya Bapak Ustadz Asep Rohidin yang insya Allah beliau akan juga menyampaikan tausiah singkatnya untuk kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu dengan tema keutamaan sabar dan cara memilikinya. Oh, luar biasa ya, keutamaan sabar dan cara memilikinya. Oh, nampak juga di sini sudah langsung banyak yang hadir juga ya melalui live Facebooknya, di Facebooknya DM Streaming. Terima kasih, saya sapa-sapa dulu ya. Ibu Nina Arya, terima kasih juga ada Ibu Erna Justin ya, terima kasih Ibu Popon Bungsu juga, terima kasih nih Bu Popon Bungsu ya, rajin sekali. Di sesi yang kedua ini seperti biasa, setelah nanti kita bersama-sama menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin, silakan untuk Anda yang punya pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, nanti juga kita akan kembali ada sesi dialog interaktif atau bahkan pertanyaan Anda di sesi yang pertama mungkin belum sempat terbahaskan, atau juga ada yang ingin ditanyakan seputar tema di sesi yang pertama juga silahkan ya, nanti kembali kita akan bahas. Dan alhamdulillah tentunya sahabat TVD yang para pendengar Radio DM Streaming, di kesempatan pagi hari ini juga kita dapat kembali ya melaksanakan kajian Jitu, meskipun biasanya kita bertatap muka langsung, namun sekarang ya beginilah ya, karena faktor situasi kondisi juga tidak mengapa kita live-nya secara online ya, mudah-mudahan juga tetap membawa keberkahan untuk kita dalam hal talabul ilmi tentunya khususnya. Baik, sebelum kita masuki sesi yang kedua juga kita akan sapa dulu Bapak Ustadz yang alhamdulillah beliau nampak sudah siap juga pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz siang hari ini? Kita jumpa lagi. Betul sekali Pak Ustadz, berjumpa pengajian rutin Jitu online Damang, Hilang Damang. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Nah, namanya abahnya alhamdulillah udah ngobrol sama abah dan beliau sudah pamitan. Masya Allah, abah teh naik ke lantai 4 tanggila. Ya, luar biasa ya. Di pasien sehat luar biasa. Nuhun Mah Haji, kasihan diajak abah Damang sehat terus. Semangat kita dakwah melalui online ya. Dan ada kabar gembira tanggila. Ya. Insya Allah nanti dia list DM pagi. Mudah-mudahan hari demi hari bisa terisi penuh nanti. Abah pun siap mengisi nanti 2 hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Iya, betul. Acara dialis pagi ini dari jam berapa nih Pak Ustadz untuk informasi para pemirsa nih? Jam 5.45. 5.45 ya. Sampai jam 6.45. 1 jam aja. Karena ada sore kan? Sore 1 jam, pagi 1 jam. Anda selesai mengikuti dialog kami, dialis Rama FM jam 4 sampai jam 6 kurang 10 menit kan? Iya, langsung nyambung. Lanjutkan di sini di DM Streaming dan TV DM ya, media milik kita semua. Baik Ustaz, kembali ini di sesi yang kedua ini mengenai tausiahnya, ini akan membahas tema mengenai keutamaan sabar dan cara memilikinya. Begitu, betul. Tadi kita janjikan di pagi hari kan? Betul. Iya, kita akan bahas tentang ini insya Allah. Baik, kalau begitu Pak Ustadz langsung saja untuk sesi yang kedua ini. Para pemirsa juga nampak sudah tidak sabar ya untuk mengikuti kajiannya. Oleh karena itu kita langsung saja bersama-sama mengikuti sesi kedua ini bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Silahkan selanjutnya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah
min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat DM yang Allah muliakan, para jemaah pengajian jitu, Masya Allah, yang ada di rumahnya masing-masing, di tempat masing-masing, di tempat aktivitas dimanapun berada, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kali ini Alhamdulillah dan izin Allah Rabbul Alamin, kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pengajian rutin jitu melalui online media kita, TV DM dan radio DM streaming. Pastikan Anda semua dan keluarga ya sudah bisa menyaksikan dakwah pengajian jitu rutin ini setiap hari Sabtu dengan 2 sesi. Sesi pertama tadi bersama Abah Hamdan dengan temanya Kang Gilang tentang apa? Tentang ini, jangan lupa saum Arafah. Nah, itu alhamdulillah ilmu yang luar biasa dari kesepuhan kita, dan insya Allah sekarang kita akan lanjutkan kajian kedua. Ini temanya pas sekali Kang Gilang dengan kondisi saat ini, keutamaan sobar dan cara memilikinya. Ya, keutamaan sobar dan cara memilikinya. Baik, apa itu sobar? Semua sudah memaklumi ya. Syekh di Madinah beliau menjelaskan bahwa paling tidak sobar itu memiliki 3 bentuk. Juga para alim ulama, jumhur ulama malah. Yang pertama adalah sobar dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan istiqomah mengikuti sunnah Nabi SAW, di situ kita dituntut kesobaran. Tanpa kesobaran sholat kita tidak akan khusyuk. Tanpa kesobaran kita tidak akan berani untuk berkorban, menyembelih kurban sarang misalnya, berinfak, bersedekah dan sebagainya. Para sahabat dahulu mereka siap berkorban, bukan hanya seekor kambing, bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan. Kenapa? Karena sobar. 2, sobar dalam menghindari kemaksiatan. Ini lebih sulit lagi. Kenapa? Dorongan, tekanan, ajakan syaitan setiap saat, Masya Allah. Ya, jangankan sedang dari pagi, siang, sore, malam, bahkan sedang tidurnya pun dia terus digoda syaitan. Yang ketiga adalah sobar dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang ingin kita bahas ini. Nah, yang paling penting bagaimana cara untuk memilikinya. Ya, nah, materinya alhamdulillah sudah di-share ya di grup, mudah-mudahan bermanfaat. Anda langsung saja coba dibuka langsung di halaman ketiga materi yang saya share. Ada beberapa poin bagaimana cara memiliki sobar itu. Ya, saya tulis A, B, C, D, E, ada 5 poin. Dituliskan dengan tinta merah sengaja biar mudah melihatnya. Yang pertama adalah menerima kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik untuk kita. Ini menerima, tolong itu garis bawahi. Kalau kita ingin punya hati yang sabar, yang lapang ditimpa berbagai macam musibah, penyakit apapun, ekonomi terpuruk misalnya, rumah tangga tidak harmonis misalnya, hubungan dan keluarga dan sebagainya, maka yang pertama, apapun yang telah Allah timpakan kepada kita, ya, kesehatan, rasa sakit, kebahagiaan, kesedihan, untung, rugi dan sebagainya, terima itu. Dan nerimanya jangan setengah-setengah, harus sepenuh hati. Ya. Tentu saja pernyataan ini merujuk hadis Muslim dari Suhaib radhiyallahu an, hadis Muslim nomor 2991. Ajaban li amril mu'mini. Aku takjub sama sabda Rasul terhadap keadaan orang yang beriman. Masya Allah. Rasul saking merasa bangga, reus ke umat Islam. Beliau mengatakan azaban li amril mu'mini, sesungguhnya aku betul-betul merasa takjub kepada seorang beriman. Dan katanya orang beriman itu selalu menakjubkan. Kenapa? Yakni inna amrahu kullahu
khair, segala urusannya ya itu akan menjadi sumber kebaikan, segala urusannya akan menjadi media datangnya pahala insyaallah azza wajalla. Dan hal ini walaysa zaka li ahadin illa lil mu'minin, tidak ditemukan pada diri siapapun kecuali hanya pada orang yang beriman saja. Masya Allah. Nah, kita sebagai umat Nabi yang mulia Muhammad SAW tentu merasa bangga. Tentunya ya, Nabi ini takjub pada kita. Nah, pertanyaannya, mukmin yang bagaimana itu? Yang menakjubkan Nabi SAW dan tidak akan didapatkan oleh siapapun di muka bumi ini illa lil mu'mini, kecuali hanya ada pada pribadi orang beriman. Kalau saya simpulkan, yakni mukmin yang punya dua kepribadian ya, ketika menghadapi dua masalah yang berbeda. Satu, in asobatsu syara'u syakara, yakni tatkala dia diberikan kegembiraan, kekayaannya berlimpah, badannya sehat walafiat, anak-anaknya soleh soleh, pintar cerdas, istrinya soleh, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, syakar, dia bersyukur pada Allah. Jadi artinya semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya tidak lantas menjadikan dia sombong, apa lupa diri, mengaku nih aku usaha heula tuh, waduh hebat, bukan begitu. Tapi selalu dia berucap alhamdulillah, dia syukur nikmat-nikmat itu, fakana khairullah, maka yang demikian itu dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari syukurnya. Satu. Yang kedua, mukmin yang punya kepribadian wa in asobatu doro, ketika dia ditiban musibah. Tadi anugerah, kan musibah, sakit-sakitan, terpuruk ekonomi, keluarga aut-autan, istri minta dipulangkan saja misalnya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Nah ini tidak pernah lebay ya, oh nyeri sirah di beja-beja nggak batu kabe apalin. Kalaupun dia terpapar, dia sabar, tabah, tawakal, berikhtiar, optimis, alhamdulillah ya. Maka orang seperti ini ya, maka apa sabda Nabi ketika tiba musibah, wa in asobatu daru sobaru, dia sobar, fakana khairullah, lagi-lagi kesobarannya itu ketika dapat musibah dia akan mendapatkan kebaikan. Poin pertama atau poin A, cara memiliki sifat sobar, terima semua apa yang menimpa kita itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Kita harus yakin Allah Azza wa Jalla tidak mungkin memberikan satu ujian, satu bentuk musibah, apapun itu, bentuk kewajiban dan sebagainya, kecuali Allah sudah mengukur kemampuan keimanan kita, kemampuan fisik kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada setiap insan kecuali menurut kadar kemampuannya. Allah Maha tahu, kan Allah yang telah menciptakan kita. Hidung, tangan, kaki ini semua diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang maksimal sesuai dengan kadar Allah. Satu ya, terima sekali lagi apapun yang Allah berikan pada kita sebagai pilihan yang terbaik dari Allah. Dua, kita harus meyakini bahwa dengan adanya musibah itu, saya bilang musibah bukan hanya sakit ya, kan lagi bombing di mana-mana, bahkan pemerintah sedang mulai memberlakukan apa ini? Memberlakukan PPKM. PPKM. Singkat apa itu? Ini pemberantasan Enggak ada kecoretan. Pembatasan kegiatan masyarakat. Peraturan ya, memang sedang berlaku ya. Iya. Itu ikhtiar ilahiyah, ikhtiar lahiriah kan. Kemarin saya sampaikan dua ikhtiar yang mesti kita lakukan, lahiriah dan ilahiyah. Nah, ya. Ya, bukannya sakit yang mau dimasuk musibah dalam konteks ini, semua penderitaan dan sebagainya, kita harus yakin bahwa dengan adanya musibah-musibah itu ternyata akan menghapus dosa. Masya Allah, kabar gembira dari Allah. Hadis At-Tirmidzi 2399, dasarnya juga Sahih Ibnu Hibban 2924. Ma yajalul balau bil mu'mini wal mu'minati, tiada satupun musibah yang menimpa seorang
yang beriman, baik itu laki-laki maupun wanita, fi nafsihi, mungkin menimpa dirinya sendiri, didera sakit dan sebagainya, wa waladihi, menimpa kepada anak-anaknya, keluarganya, wa malihi, menimpa kepada hartanya, longsor, banjir dan sebagainya, hatta yaqallaha wa ma'ali khati'atun, kecuali Allah nanti akan mempertemukan dia dengan Allah Azza wa Jalla kelak yaumul kiamah tanpa sedikit pun kesalahan yang nempel pada badannya. Masya Allah, asal sobar, itu kuncinya, itu kuncinya. Maka itu para sahabat dahulu, para nabi rasul, apalagi para alim ulama, para siddiqin sholihin, ketika tempat musibah, mereka nggak pernah lebih, nggak pernah lebih. Tetangga bejaan kabeh, nggak pernah, terkena gujrut lah, terimalah. Dan penuh ketabahan kau saudara. Dia sudah menyebut-nyebut penyakit, menyebut musibah yang menimpa kita, tanda kita nggak menerima takdir Allah. Put ada tariknya kausna ya. Keheula tuh dah. Jangan mengeluh lagi. Ya, jangan mengeluh lagi. Ya, Allah ternyata sedang melimpahkan rahmatnya kepada kita dengan musibah-musibah itu dan penyakit itu. Allah sedang mencuci bersih dosa kesalahan kita. 2. Yang ketiga, kiat supaya sabar apa? Kita harus memandang bahwa musibah yang menimpa kita masih ringan gitu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Justru kalau orang sehat terus, dagangnya payut terus, ya, mulus terus, itu benar Allah gitu ngaku kita orang beriman apa tidak? Kenapa saya begitu? Coba periksa surah 29 Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Ya, ayat ini sering kita bahas. Nggak apa-apa, makin sering dibahas Al-Quran itu makin hebat, makin tersentuh hati kita. Ternyata Allah katakan dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah sebagai manusia yang mengira kepada Allah karena mereka mengatakan kami beriman ya Allah, padahal mereka belum diuji lagi. Mereka merasa tidak akan diuji. Tidak, kata Allah. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh, kata Allah, orang-orang yang beriman sebelum mereka semua diuji oleh Allah, dan ujian itu Allah akan sangat tahu siapa yang shadaku, siapa yang kadzibin imannya, siapa yang benar imannya, siapa yang dusta. Makanya ketika kita dapat musibah, kita punya pandangan, punya persepsi, punya asumsi bahwa musibah yang menimpa kita ringan. Harusnya pandangan bahwa Allah sedang sayang pada kita. Ini pemandangan ini, ya, persepsi ini bisa muncul ketika kita coba lihat saudara-saudara yang lain. Masya Allah, banyak yang lebih parah lagi kan? Ya, Anda tahu sahabat Nabi SAW ketika kakinya akan diamputasi, Kang Gilang, sahabat akhir ini, Bukilabah itu, bingung kan? Raja yang berkuasa situ, aduh kumaha ya, komunikasi dengan tabib, ya, ini tidak ada cara lain kecuali dia harus mabok, minum khamar, baru bisa diamputasi, hilang sakitnya. Gimana wahai saudaraku? Kata beliau, selama ini mulutku tidak pernah, kalaupun cuma setetes, minum minuman haram Allah. Naudzubillah, jangan. Apalah artinya aku sembuh? Bahkan bukan sembuh, kaki hilang satu, tapi aku harus mencicipi minuman yang diharamkan. Nanti aku akan sholat dulu. Masya Allah. Udah sholat, zikir. Nah, ketika aku zikir, sudah memerah mukaku, sok potong. Pasti potong, udah selesai potong, tenang saja. Hai saudaraku, kakimu sudah hilang satu. Alhamdulillah. Masih kenapa? Ternyata Masya Allah di belakang beliau banyak orang-orang yang tidak punya kaki. Dua-duanya. Lihat yang lebih parah lagi. Anda punya kaki dua, teman-teman kita banyak yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, gulutukan. Artinya, ya, lihatlah orang-orang yang jauh lebih parah yang dapat musibah ketimbang kita. Di situ kita akan timbul rasa syukur nikmat yang dalam. 3. Yang keempat, hendaklah melihat pada akibat dari musibah itu. Dampak positif lah, saya. Coba lihat, kalau ketika kita sakit, karena di rumah sakit misalnya, Masya Allah, kan nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan. Kita menjadi lebih dekat pada Allah Azza wa Jalla, Al-Quran bacaan keseharian, zikir menjadi
buah bibir kita, lidah kita dibasahkan dan zikrullah. Masya Allah, sayyidul istighfar menjadi bacaan yang tidak pernah berhenti. Ini hikmah dari sakit itu. Masya Allah, Allah akan ingin memberikan peluang pada kita supaya lebih dekat dengan Allah. Kalaupun punten, ya kita akui dan jujur saja, kadang-kadang gak gering pohode kita kan dikir. Pohode kan istighfar teh. Paling tidak ketika sakit itu Allah Azza wa Jalla sebetulnya ingin mendidik kita supaya lebih dekat dengan Rabbnya. Yang kelima, nah ini dia, kita bisa sabar apabila kita mengetahui bagaimana besarnya balasan pahala yang Allah berikan pada orang yang sabar. Nah, salah satu di antara dalilnya, coba Anda perhatikan Quran surah Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya bagi mereka bighairi hisab, tanpa batas. Masya Allah. Tidak ada pahala yang paling hebat di akhirat nanti ke dalam surga. Nah, bagaimana di dalam surga itu orang sabar? Lihat Al-Bukhari 6549, Muslim 2829. Ya. Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li ahlil jannah. Allah Azza wa Jalla nanti akan berfirman kepada penghuni-penghuni surga. Fa yaquluna labbaik rabbana wa sa'daik. Ahli surga berkata, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, kami siap mentaatimu ya Allah. Fayaqul, Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian ridho, kalian puas tinggal di surga ini? Apa kata ahli surga? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ma lana la naqdu ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'di ahadan min khalqika. Betapa kami enggak ridho. Kami menikmati kenikmatannya amat sangat luar biasa yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun makhlukmu. Cek sahaja, kata ahli surga. Ini menunjukkan saking nyamannya, nikmatnya yang tak terkira kehidupan dan surga itu. Semua ahli surga begitu. Sudah merasa ridho luar biasa, Allah berfirman lagi, fayaqul ala u'tikum afdalu min zalik. Inginkah aku berikan sesuatu pada kalian yang lebih hebat lagi dari apa yang telah kau rasakan di surga? Fayaqul, maka ahli surga menjawab sekali lagi, mudah-mudahan termasuk kita semua. Fayaquluna wa ayyu syai' afdal min dzalik. Ya Allah, apalagi keutamaan, apalagi kehebatan, apalagi yang akan kau berikan pada kami daripada itu? Ahli surga menyangka tidak ada lagi kehebatan setelah mereka menikmati nyamannya surga. Allah berfirman, fayaqul, ada, kata Allah. Apa itu? Uhillu alaikum ridwani, kalian semua yang akan mendapatkan ridhoku, dan kata lain, aku ridho kepadamu tinggal di sini, dan fala askhatu alaikum ba'da abada, aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Sekali lagi, kuncinya kalau kita berhasil menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan kajian jitu kali ini berkesan ya bagi Anda semua ya, dan kita semua mendapat taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita mudah-mudahan hamba yang tetap tegar tengah-tengah berbagai macam musibah. Kita menjadi hamba yang tetap bisa tertawa, tersenyum di tengah-tengah kesedihan. Kita bisa menjadi orang yang tetap terkaya di tengah-tengah kemiskinan. Insya Allah ya. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian kita baru saja bersama-sama menyimak kajian tausiah di Jitu sesi yang kedua bersama Bapak Ustaz Asep Rohidi. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Sebelumnya terima kasih Anda yang juga sudah bergabung menyimak hadir juga ya pagi hari ini. Cobi Kang Gilang Sawah ya. Ini melalui DM streaming Ustaz? Ya, silakan. Melalui ya. Facebooknya ada Ibu Eti, terima kasih. Ibu Eti di kawasan Tanjung Sari ya. Alhamdulillah. Ibu Sri di kawasan Cibiru juga terima kasih. Di kawasan Kalimantan Selatan mungkin Kalimantan ya. Selatan. Ini Ibu Ella Masbah ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pak Maman Jaya terima kasih juga. Ada Pak Haji Bambang Santoso juga terima kasih ya, mudah-mudahan sehat Pak Haji Bambang ya. Juga ada
Ibu Siti Hendayati, terima kasih. Mama Intan di kawasan Bojong Tanjung juga menyimak, juga hadir pagi hari ini. Ibu Haji Fatimah ya di kawasan Cibadoyut, terima kasih. Ibu Siti kawasan Caringin juga hadir. Ada Mas Adi Nugroho kawasan Kediri, hadir kembali pagi ini, terima kasih ya Mas Adi. Alhamdulillah. Di kawasan Cengang, ini Cengang Sukabumi mungkin maksudnya. Sukabumi ada AKAD, terima kasih, dan yang ini juga terima kasih. Baik, kita lanjutkan di sesi dialog interaktif. Untuk Anda yang punya pertanyaan silahkan ya, baik seputar tema maupun juga di luar tema tausiah tadi yang telah kita simak. Anda dapat bergabung mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Begitu juga melalui telepon WhatsApp-nya, silakan di nomor yang sama. Melalui Facebook juga di kolom komentar Anda dapat menuliskan pertanyaannya untuk kita bahas pagi hari ini. Baik Ustaz, langsung saja kita bahas pertanyaan yang pertama nih. Ini mau bertanya Pak Ustaz mengenai batasan kesabaran itu, katanya sampai mana Pak Ustaz? Batasan kesabaran. Pertanyaan ini muncul karena mungkin banyak orang bicara. Hujan oge aya raatna, gitu kan? Iya, betul begitu ya. Sireng oge cenah digegel-gel teuing mah ngegel. Tincak-tincak teuing mah ngegel, gitu kan? Iya, seperti itu. Ya, seperti itulah kira-kira. Sabar itu batasnya sampai maut. Sampai maut. Wala tamusunna illa wa antum muslimun. Allah menyatakan janganlah kalian mati bahkan kecuali mati dalam keadaan muslim, termasuk mati dalam keadaan sabar. Makanya tidak boleh, haram hukumnya bahkan orang yang didera penyakit yang sangat repot lantas dia berkeinginan pada Allah supaya cepat-cepat segera dimatikan, haram hukumnya. Kecuali kalau memang sudah berupaya beri obat-obat dan sebagainya tidak kunjung sembuh, dokter pun sudah angkat tangan, Rasul mengajarkan satu doa. Boleh Anda catat. Ini saya sebut dengan doa pamungkas, ya, bukan nyeri huntu, bukan nyeri huntu, nyeri panon. Berdoa ini ketika memang repot sekali penyakitnya, ya, dokter sudah nggak bisa lagi memberikan resep dan sebagainya. Apa doanya? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li wa tawaffani makanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku, sembuhkanlah aku jika hidup itu ya lebih baik bagi diriku, dan ya Allah, wafatkanlah aku jika wafatku itu lebih baik bagi diriku. Itu aja ya. Makasih. Ya. Baik, melalui Facebook Ibu Siti Sarah Pak Ustaz bertanya, Pak Ustaz, kalau menyisakan daging kurban itu Pak Ustaz ya, ini untuk kita berikan kepada kakak tapi agak jauh gitu Pak Ustaz, itu apakah tidak apa-apa Pak Ustaz? Boleh. Rujukannya atau apa? Al-Hajj surah 22 ayat 30. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa'timul qani'a wal mutar. Apabila hewan kurban telah dipastikan mati, disembelih, dikuliti dagingnya, fakulu minha, makan oleh kalian. Siapa? Mudohi. Ya, hak mudohi itu sudah hulukan dalam Al-Quran itu. Tapi jumlahnya jangan over, jangan berlebihan. Ya sekira 1/3 lah maksimal. Nah selebihnya berikanlah makan oleh kalian. Watimul qani awal mutar. Saudara-saudara kalian utamakan fakir dan miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak. Termasuk saudara-saudara kita di dalam. Boleh? Ya. Mas Adi Nugroho, pertanyaan seputar Mas Adi, Masya Allah, luar biasa. Seputar kesabaran dan batas ya, tadi hampir sama ya, sudah kita bahas. Jadi nampaknya batasnya sampai mati, Kang Mas Adi. Selama kita bikin usia panjang, jangan berhenti berikhtiar. Ya, saya ingatkan tadi, berpandanganlah, berpersepsilah bahwa apa yang menimpa kita ini, alah cetek, apa cetek? Cetek itu mudah. Kecil, mudah, ringan. Jangan merasa, aduh ini penyakit nih, panas ingin batuk, wah jangan-jangan. Nah itu dia, stop itu. Ya. Dan lihat saudara kita yang lain. Saya tambah satu lagi. Dan ingat, nikmat yang Allah berikan pada kita sama hidup lebih banyak. Betul kan? Daripada kesengsaraan ujian yang Allah berikan pada kita saat ini. Ya. Baik, lanjutkan pertanyaannya Pak Ustaz. Ini ada Mas Roni dari kawasan Palasari bertanya Pak Ustaz, mengenai sabar, itu apakah kita hanya
menerima saja terhadap sebuah situasi gitu Pak Ustadz, di mana saat kita terzolimi apakah kita hanya harus menerima saja ataukah ada usaha juga dari kita nih untuk ya seperti melawan kezoliman itu gitu Pak Ustadz? Ya, ada 4 poin atau 4 langkah yang saya sampaikan kepada jemaah ketika kita menghadapi musibah, ya, menghadapi penderitaan, kesedihan, terpuruk ekonomi dan sebagainya. Di subuh ada seorang sahabat yang bertanya, Ustaz, abis itu bingung kudu usaha kumaha gitu. Anak istri dan sebagainya. Lakukan 4 hal. 1, ikhtiar, usaha. Usaha itu bagi kita termasuk bagian dari jihad. Jihad, Bu. Berarti Allah. Bukan ya. Ya, 1, ikhtiar dengan cara halal, ya. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kan begitu kata Allah. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang ketiga baru sabar. Sabar itu tidak ujuk-ujuk sabar. Ya, ada langkah-langkah yang mesti kita lakukan, ikhtiar. Ya, kalau sang ini prokes, jaga protokol kesehatannya, makan yang bagus, istirahat yang cukup dan sebagainya. Berdoa yang banyak, dekat kepada Allah, berjamaah, haji dan sebagainya. Dan cuma imun yang diperhatikan, iman lebih harus ditingkatkan. Baru poin ketiga, sabar. Nah, yang keempat, tawakal Allah. Artinya serahkan semua hasil doa kita, hasil ikhtiar kita, kesebaran pada Allah, dan yakin tadi yang saya sampaikan di awal, Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Ya, baik Kang Ina, kita coba tadi lihat ada pertanyaan dari siapa ini, dari Ibu Eti Karwati ya. Bagaimana pertanyaannya? Oh begitu Pak Ustadz. Kalau ada yang bertanya, misalkan Bu Eti sehat, jawaban saya suka gini, sehat kalau biasa. Oh, namun ada ini gitu Pak Ustadz, namun ada kaki yang sakit. Nah itu apakah itu menjadi berlebihan tidak Pak Ustadz? Gitu. Punten, Betty punten. Nih sahabat kita yang luar biasa, jemaah kita yang aktif luar biasa, donatur dan Masya Allah luar biasa Bu. Sekarang kita mulai, juga sahabat TM yang saya cintai, kita harus mulai ngaji benar-benar sekarang ini. Kita betul-betul musibah ini benar-benar menempa saya secara pribadi. Nah saya sudah mengalami ya bulan-bulan yang lalu, 13 Juni, serangan jantung ya dan sebagainya dan sebagainya. Di situ dapat pelajaran yang luar biasa. Artinya kesabaran kita betul-betul jangan setengah-setengah. Siapapun yang nanya pada kita tentang situasi kondisi kita, situasi kondisi ekonomi, anak-anak dan sebagainya, ucapan yang keluar jangan ada yang lain kecuali Alhamdulillah. Kumaha damang ayeuna Alhamdulillah rabbil alamin. Nya eta tah atau make nya eta. Alhamdulillah, tapi tong make tapi. Udah Alhamdulillah saja. Ya bolehkah kita mohon doa? Boleh, itu boleh. Ustaz abi udun dapi doa anak, cara sakit itu. Kita nggak tahu sebatkan penyawat nama. Kalau sebatkan, kamu kieu mah Ustaz abi atau si ponis, ku dokter teh kieu antong. Ya, Allah Maha tahu. Ya, Bu Eti mudah-mudahan sabar, tabah, tawakal, dan kesabaran kita tadi saya jelaskan akan membuahkan pahala. Sampai di hadapan Allah kelak di yaumil kiamah, kita akan dihadirkan tanpa sedikit pun kesalahan yang nempel pada badan kita, insya Allah. Ya. Lanjut pertanyaan dari Ibu Siti Nur Hasanah. Pak Ustadz begini, kalau kita kesel sama anak atau sama keluarga, lantas kita pergi nih Pak Ustadz. Nah, apakah itu juga termasuk orang yang tidak sabar? Dan apakah itu berdosa nggak Pak Ustadz? Tergantung motifnya. Ya, kalau di rumah pibahayaeun, naudzubillah ya. Misalnya KDRT dan sebagainya, galak salah kita. Ibu pergi itu bagus menyelamatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan menghindari kewajiban, tapi atas dasar perintah Allah. Dan ternyata Masya Allah tujuannya luar biasa. Nah, Rasulullah siunan hijrah ke Madinah lawannya kafir teh gitu kan, logika kita kan. Tapi ternyata Masya Allah kita ketemu motifnya. Tapi kalau ibu tepuk pergi tanpa ada sebab, itu kengeng Bu, isi minggat dari rumah. Tapi pergi untuk menyelamatkan diri atau menenangkan pikiran, biar tenang dulu, semua bisa berpikir, nanti ketemu lagi untuk baik lagi, itu tidak masalah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz begini, sakit yang berkepanjangan gitu Pak Ustadz katanya,
Lantas kita juga memang sudah menerimanya, namun selalu terbersit atau kadang-kadang suka terbersit dalam pikiran kita, mungkinkah sebaiknya Allah mengambil nyawa saja? Nah itu bisikan setan tuh. Hati-hati. Setan itu jahatnya luar biasa. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah sih mengklaim setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika sakit, setan lebih dekat dengan kita, hati-hati. Digoda keimanan kita. Wah, ini jangan-jangan dari penyakit samania yang 10 mania. Dukun, nah itu. Atau timur arah. Jangankan setingkat kita, saya yang awam. Sahabat LSTM semua rahimakumullah. Setingkat istri Nabi saja, Nabi Ayub AS. Coba lihat Al-Anbiya surah 21. Ya, coba ayat 87-nya coba diperhatikan Anda. Istrinya setianya luar biasa. Ketika diusir oleh masyarakat yang tadinya beliau seorang donatur dermawan luar biasa, perhatian pada umat, ternyata ketika punya penyakit yang dianggap wabah ini, maka isu itu hati-hati, jahat sekali. Hoak itu diisukan menular dan sebagainya, diusir kan bilang Nabi Ayub salam itu. Isinya dan setia mengikuti beliau. Nah, awalnya setan datang menggoda istrinya. Allah alam, naon cek setan teh. Yang penting setan itu bisa membuat kamu plasi. Ya, yang jelek tutupi jadi baik kan begitu. Yang baik di singsieunan dibahayakeun kan begitu. Kok ka masjid sieun kok corona kayak gitu kan. Eta ka pasar mah daek we umpamakeun punten-punten. Itu. Maka akhirnya istri Nabi Ayub pun tergoda. Maka beliau pun minggat meninggalkan suami yang sedang sakit 18 tahun sakitnya. Ya Bu ya, makanya ketika sakit tadi poin berapa? Poin ketiga ya. Jadikan sebagai momen untuk banyak dekat dengan Allah, terutama banyak istighfar. Baik yang sakit sarang, sok sabimbing, banyak beristighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika la ya'bu bi zanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Ya, terus ikuti baca doa, pegang bagian yang sakit Anda, kepala atau apa, pegang tangan, bismillahi. Boleh usap-usap, bismillahi. Bismillahi ya. A'udzu bi izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu hadiru. A'udzu bi izzati wa qudrati min syarri ma ajidu hadiru 7 kali. Terus diulang-ulang. Ya, insyaallah. Paling tidak Allah akan berikan ketenangan pada hati. Kalau hati udah tenang itu 99% sembuh hilang. Ini bukan kata saya, para ahli ini. Ya kalau hati udah senang 99,9% Anda tuh sembuh. Iya. Tuhan. Ya. Pak Ustadz juga terima kasih hadir ya di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bersama keluarga juga senantiasa diberikan kesehatan. Sabar, tawakal, percanten lah insyaallah ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya ini mengenai Idul Adha Pak Ustadz. Sebelum atau ketika kita mau berangkat sholat Idul Adha itu apakah harus mandi basah dulu kan ya Pak Ustadz? Ya, betul. Ya, ketika kita mau Jumatan ya, hakun wajib bagi muslimin. Ketika mau menghadiri sholat Idul Adha, Idul Fitri, disunahkan mandi, mengenakan pakaian yang terbaik yang ada di rumah atau dengan ke pasar. Rasul sunnah menganjurkan untuk berpakaian yang putih-putih, apa-apa disunahkan pakai parfum. Ibu jangan, ya ibu jangan ya kalau mau tidur sama suami pakai parfum. Tong dibalik ya beli kaunang pakai parfum, ada kesari bau. Ya itu. Baik Pak Ustadz. Ada istilah mencari kesabaran. Sebetulnya di mana kita harus mencari kesabaran itu Pak Ustadz? Dari pemirsa yang bertanya Pak Ustadz. Baik, betul sekali. Kesabaran itu dicari, harus dipelajari. Saya sendiri yang menyampaikan tema ini, masya Allah, kurmaoslah candui ke tingkat sabar yang sebenarnya. Kurmaos. Makanya yang namanya sabar itu tidak boleh berhenti, dicari, digali. Ya tentu dengan pendekatan dari nakliyah, itu yang paling bagus. Dengan membaca syirah nabawi, sejarah-sejarah para sahabat yang sabar ketika di hadapan berbagai macam malapetaka, ujian dan sebagainya. Ya. Baik, jalan kembali pertanyaan melalui WhatsApp di 0821 2020 4245.
Kita lanjutkan kembali. Baik Pak Ustadz, pertanyaan yang lainnya, Pak Ustadz, ini bagaimana hukumnya mendonorkan anggota tubuh gitu Pak? Apakah itu memang diperbolehkan atau tidak? Boleh. Anda mau mendonorkan mata, misalkan seperti itu. Kalau Anda berani, sok. Anda mau mendonorkan ginjal, boleh. Kalau Anda berani. Apa ketika masih hidup atau? Iya, harus waktu hidup. Itu masalah yang saya bilang. Anda berani nggak? Karena kalau sudah meninggal, nah hati-hati. Rasul menyatakan ketika kita menyakiti jenazah, maka hukumnya sama dengan menyakiti dia waktu hidup. Kasru admil mayyiti ka kasri hayyan. Hadis Abu Dawud bisanadin ala syarti Muslim. Dia sahih hadis. Mematahkan tulang mayit itu sama dengan ya mematahkan dia waktu hidup. Kira-kira yang coknya panon nerima. Sakit sekali. Jenazah seperti itu. Makanya ketika memandikan jenazah nggak boleh pakai setim motor. Kacau sih. Hidungnya buka kudus nggak boleh. Air yang digunakan harus mengikuti tangan para petugas itu. Masya Allah, pelan-pelan harus. Apalagi ini. Secara hukum ya, saya bisa bicara masalah hukum ya. Ada Kang Dedeng juga, terima kasih hadir juga ya menyimak kajian siang hari ini. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya nih seputar sholat dalam keadaan safar. Pak Ustadz, ini mau bertanya ketika di kendaraan terutama nih, apakah boleh dilaksanakan secara berjamaah Pak Ustadz? Ya, sholat itu bukan boleh, harus tetap dilakukan dimanapun kita berada, bahkan dalam kondisi apapun yang terjadi. Asbabun nuzul turunnya An-Nisa 101 itu ketika perang. Musyrikin Quraisy itu dulu menyangka angke cenah mun umat Islam ke perang orang serang kan ke sholat lagi saat mah mau khusyuk turunlah ayat ini. Ternyata ketika sholat pun Allah Azza wa Jalla memerintahkan pada Nabi untuk tetap melakukan sholat yang sholat khauf begitu ya. Ya masalahnya untuk berjamaah itu sendiri ya tentu sebenarnya persyaratan di kendaraan sulit mungkin ya bagi kendaraan umum itu. Ya paling tidak Anda bisa berjamaah dengan teman di samping kanan Anda aja. Tidak bisa keseluruhan karena mungkin ada laki-laki, perempuan, laki-laki dan seterusnya kan. Nah, itu. Kecuali kalau ada satu jemaah ya di Saudi Arabia waktu hajian itu udah disetting memang di kendaraannya gitu kan, pakai hijab laki-laki depan, perempuan di belakang. Baik, terima kasih. Ada telepon kayaknya? Ada telepon? Ya, silakan. Oh, baik. Kita tunggu ya. Ya. Melalui WhatsApp silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga. Ustaz kan bilang habis termucut-cut wajah Ustaz. Teruskan gimana caranya agar hati ini selalu istiqomah Ustaz, hatur nuhun. Salam-salam saya di Alislama dan DM singkat sehat afiat tidak melimpah barokah Ustaz. Hatur nuhun jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Ibu cucu di Bale Endah ya, mudah-mudahan para putra putu soleh-solehah semua Allah berikan keistiqomahan. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kiat-kiat supaya istiqomah? Ini pertanyaannya singkat, padat, tapi jawabannya luar biasa. Dan ini yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla di Al-Quran surah Fussilat. Coba diperhatikan. Surah Fussilat itu surah 41 mulai ayat 30, 31, 32. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, kemudian mereka beristiqomah. Artinya mereka teguh pendirian dalam keimanannya itu. Masya Allah. Allah menjanjikan dalam ayat ini Allah tatanzilu alimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun para malaikat ketika menjelang akhir hayatnya membisikan-bisikan yang indah luar biasa. Jangan takut dan jangan bersedih hati engkau. Ya. Kematianmu disambut oleh para malaikat. Keluargamu Allah menjaminnya. Bahkan bergembira engkau dan surga yang Allah janjikan. Masya Allah. Nah, pertanyaan bagus. Bagaimana supaya tetap istiqomah? Nah, ini kunci pertanyaannya. Hemat saya, yang pertama kita harus tetap mempertahankan
ibadah, ketaatan, amal soleh yang selama ini udah rutin kita laksanakan. Nah, kenapa ini muncul pengajian jitu online hilang? Dan mereka mohon istiqomah itu. Kalaupun kita nggak bisa ngaji setiap Sabtu, untuk kali ini udah 3 kali pertemuan ya. Ngaji nggak boleh berhenti nggak istiqomah. Anda biasa hadir di gedung dakwah Darul Mutakin tiap hari Sabtu, karena berbagai macam situasi nggak bisa hadir ke sini, ngajinya jangan sampai berhenti. Buka handphone Anda, ya, setel TV Anda. Itu istiqomah namanya, pertahankan. Yang kedua, dampak kebersamaan bukan hanya mempertahankan, berusaha terus untuk menambah, meningkatkan baik kuantitatifnya maupun kualitatifnya dari ibadah, amal soleh kita kerjakan. 2, 3, banyak tolabul ilmi. Nah, ya, tidak bisa hadir langsung, insya Allah TV DM, radio DM, insya Allah akan terus mengembangkan dakwahnya Quran dan Sunnah melalui berbagai macam acara yang bermanfaat. 3, 4, mencari syahib, teman-teman dekat kita, orang-orang yang ahli ibadah, yang imannya lebih bagus pada kita. Nah, kemudian ada doa. Nah, doanya tidak akan saya bacakan. Saya minta Anda yang bacakan. Doa supaya diberikan keimanan yang istiqomah. Saya tunjukkan alamatnya. Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Ngacung. Ya. Terima kasih. Ya. Para pemirsa DWDM, silakan melalui kolom komentar di Facebook DWDM Streaming. Anda dapat mengirimkan juga pertanyaan, ya, menuliskan pertanyaan juga di kolom komentarnya, atau melalui telepon WhatsApp di 082120204245. Baik, kita akan coba kembali untuk membahas pertanyaan yang lainnya. Ustaz, ini mengenai tidak mencukur rambut gitu Pak Ustaz. Kalau misalkan ini sudah terlanjur Pak Ustaz nih mencukur rambut ketika kita mau kurban, itu bagaimana? Apakah tidak apa-apa Pak Ustaz? Terutama di 10 hari terakhir kan gitu. Jangan jadi modus. Macios kurban teh naon? Aduh, mus gunting kuku saya. Lanjutkan saja. Itu hukumnya sunnah ya. Ya, menurut hadis Muslim 1977, iza ra'aitum hilal dzulhijjati. Apabila kalian melihat munculnya hilal di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, kan belum kan? Masih tanggal 22 Dzulqa'dah. Nanti pada waktunya mulai tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudohi, dia punya niat, ya, salah seorang di antara kalian punya niat untuk kurban, fala yumsik an sya'rihi wal farihi, maka adalah dia membiarkan rambutnya dan kukunya. Sahibul kurbannya aja. Kang Gilang misalnya, insya Allah mau kurban lah. Nanti pas masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan gunting kuku, jangan gunting rambut, biarkan aja. Adapun keluarganya boleh, ya. Putra-putranya, istrinya silahkan. Ternyata tanggal 1 Dzulhijjah teh hilang gunting kuku, gitu, sebagainya. Mau jadi kurban, jangan begitu dong. Lanjutkan saja kurbannya. Hanya sejak Anda tahu, diberitahu hukumnya seperti itu, maka sejak itu Anda jangan gunting kuku lagi. Jangan gunting rambut lagi sampai nanti hewan kurbannya disembelih, ya. Ya. Mama Rafa, kawasan Sarojodi Pak Ustaz bertanya, anak saya beranjak remaja gitu Pak Ustaz. Melihat pergaulan yang sekarang ini Pak Ustaz, saya khawatir anak saya terbawa yang nggak bener gitu maksudnya. Nah, lantas apa yang harus saya bekali untuk anak saya Pak Ustaz supaya pergaulannya tetap terus terjaga gitu Pak Ustaz? Mas saya ini bukan hanya kekhawatiran ibu, juga kekhawatiran saya. Kekhawatiran semua Pak orang tua emang seperti itu. Ya. Coba ibu lihat di An-Nisa ayat 9 itu. Wal yashhadul ladzina law tawaqqu min khafihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian harus merasa khawatir, riskan ketika kalian meninggal nanti, sementara meninggalkan anak-anak turunan kalian, turunan yang lemah. Ayat ini bimana kita harus mempersiapkan sekarang. Persiapan anak-anak menjadi al-mu'minu qawiyyu, mukmin yang kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam 3 hal, jasmaniahnya, maliyahnya, akidahnya. Apa yang mesti kita lakukan? Tujukan semua ikhtiar kita sekarang pada anak-anak kita supaya memiliki 3 kekuatan tadi. Jasmaniahnya, fisiknya sehat, kuat, cerdas, pandai. Ya, maliyahnya, siapa bekal hidupnya, akidahnya. Nah, ini terutama akidahnya, keimanannya. Caranya banyak caranya. Masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren, ya.
begitu. Dan tentu jangan lupa ada faktor X di luar kemampuan kita, yaitu doa. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak berdoa ya. Doa anak yang soleh diantaranya ada di yang paling pendek As-Saffat surah 37 ayat 100. Kembali saya tantang Anda, mangga sok pilih badai membacakan doa anak yang soleh atau tapi doa istiqomah. Pucernya nanti menyusul. Insya Allah ada pucer lagi. Ya, nuhun hamba Allah di Cimahi ya. Insyaallah. Mimo, bahasa Mimo ceker luar biasa. Terima kasih. Ibu Es di Banjaran terima kasih juga menyimak ya. Siang hari ini juga ada Bapak Roni Ramdhani di kawasan Singaparna. Ada tamu juga tuh Mas Pak Beli. Pak Beli, terima kasih juga hadir langsung ke studio. Langsung ke sini. Luar biasa Pak Beli, terima kasih. Ya, dilanjutkan kembali pesan untuk pertanyaan yang lainnya. Melalui 0821-2020-4245. Pak Ustadz mau bertanya Pak Ustadz, doa-doa yang dipanjatkan dalam atau setelah salat tahajud itu sebaiknya apa saja Pak Ustadz? Baiknya apa saja. Berdoa sepertiga malam itu saya kasih tahu, itu momen yang sangat hebat. Nog mau berenang deh. Allah Azza wa Jalla menyatakan hadis kursinya, ketika turun ke langit dunia ila samai dunia, siapa yang bertobat akan diampuni. Masya Allah ya. Siapa yang memohon akan diperkenankan, dan siapa yang berdoa akan dikabulkan. Manfaatkan tuh sampai subuh. Sampai subuh Anda duduk sejadah di rumah, di kamar Anda, habis tahajud plus witir, waktu yang mungkin tidak lama itu manfaatkan banyak berdoa. Awalnya dengan istighfar yang banyak ya. Nah pertanyaannya doa apa saja? Kembali kepada kita sendiri. Apa yang kita butuhkan? Beda kan pasti kebutuhan kita itu beda dengan yang lain kan? Itu beda, masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Sampaikan kepada Allah. Makin banyak kita menyampaikan kebutuhan pada Allah, makin banyak curhat pada Allah, semakin senang. Bedanya ke Ustadz. Ustadz manusia. Minum curhat mah Pak Beli atau mah atau Ustaz juga banyak masalah. Gitu karunya ke Ustaz ya, atau banyak sesuatu yang ditaruh sih. Tapi kepada Allah Azza tanpa batas. Sebaliknya orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah memohon, dia termasuk orang yang sombong. Terima kasih. Baik, dilanjutkan pertanyaan seputar doa juga ini dari Ibu Ratna di kawasan Batas Kota ya. Terima kasih Bu Ratna juga hadir. Batas Kota itu ada Ibu Haja Ibas ya. Ada beringkat ya. Oh iya. Non beringkat yang kira? Beringkat itu beringkat dia. Karena biasanya syahadat ya. Tidak bisa ya. Untuk Ibu Haja Mimin putra yang sakit, Allah sudah mersegerakan kesembuhan ya. Ada Ibu Juarsih di Holis juga. Kemudian lagi Ibu Haja Eis di belakang kita ini di Kupin Hargensi ya, kesepuhan Pak Haji Dede, Pak Haja Fitri, kesepuhan Pak Haji Ugi dan semuanya mudah-mudahan damai ya. Ya, Bu Ratna bertanya seputar doa Pak Ustadz. Ini mengenai doa itu Pak Ustadz, ketika kita berdoa kepada Allah, ini apakah harus menggunakan doa bahasa Arab kah atau boleh dengan bahasa kita sendiri? Yang paling bagus doa itu nggak ada lagi. Kecuali doa yang langsung tekstualnya dikutip di Al-Quran. Tadi saya contohkan doa untuk mendapatkan anak yang soleh. Boleh yang jawab nih? Fussilat, betul, Fussilat surah 37 ayat 100. Doa Nabi Ibrahim. Atau Al-Furqan surah 25 ayat 74. Ya. Gak apa, boleh dengan redaksi hadis. Tak apa, boleh dengan kalimat kita, bahasa kita. Ya tentu kontennya yang penting baik. Gitu ya. Nah, kita kan udah menyebar buku kumpulan doa dan Al-Quran hilang. Udah habis berapa ratus waktu itu ya, Masya Allah. Mohon maaf ini. Nanti kalau ada donatur kita bagikan lagi gratis ya. Cuma COD-nya tolong ya, bayar masing-masing. Jadi buku ini ke Malaysia COD-nya berapa? 400.000. Wah, saya hapus COD itu. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. 082120204245. Ini mau bertanya juga Pak Ustadz. Salat Jumat Pak Ustadz itu apakah betulkah tidak bisa disatukan dengan salat asar Pak Ustadz ketika kita melaksanakan safar? Salat apa? Salat Jumat. Betul. Saya belum menemukan hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW menggabung atau menjamak
Jumat dengan asar atau asar taikan Jumat. Ya, perintah Jumat itu di Quran soal Jumat kan? Ya. 9 ya. Jadi karena perintahnya khusus, hemat saya hari Jumat itu hari libur kita semua kan mestinya. Ya. Maka seyogianya laksanakan Jumat tepat pada waktunya dan tidak lantas dijamak dengan asar. Saya belum menemukan dalil. Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, dari pemirsa begini Pak Ustaz. Adakah yang disebut dengan zakat ketika mau menjelang sholat Idul Adha Pak Ustaz? Ada nggak zakat seperti mungkin kalau itu zakat fitrah ya, kalau zakat Idul Fitri ya, gitu ya. Kaitan dengan Idain itu ada zakatul fitri namanya. Ya. Farada Rasulullah SAW zakat fitri syu'an min tamam syu'an tu'am. Itu jelas dalilnya. Ya, kalau zakat Idul Adha tidak ada. Tapi kalau mau sedekah ya bagus saja. Ya, sedekah nggak dibatasi kan. Tapi yang kalau pertanyaan ini maksud zakat khusus kaitan dengan Idul Adha tidak ada. Yang ada adalah perintah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Ya, baik. Dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz. Ini seputar kurban. Minimal batas usia hewan yang harus yang boleh dikorbankan itu usia berapa sih Pak? Nah, bicara masalah usia ini kedah ke tukang mem. Ya, secara umum Rasulullah SAW menyampaikan kurban itu harus binatang yang terbaik. Arbaun la tajuju fi duhaya, jangan mengorbankan hewan yang cacat dengan 4 macam cacat, yang buta sebelah, yang pincang kakinya, yang sakit, atau mungkin wal kabiratu allati la tunki, terlalu tua. Ya, berapa usianya? Ya sekira umur 2 tahun masuk 3 tahun lah. Kalau kambing gitu ya. Oh, ya. Itu. Ya, baik. Gua bahasa tukang mekir terus mengulakan jangan. Nah, apa ya? Hitung ditanya akte kelahiran anak, itu tanggal seberapa. Yang penting mulus, tidak cacat, ya diperkirakan usia 2 tahun masuk ke 3 tahunan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Wiwi di kawasan Sri Gunting. Sri Gunting di mana ya? Ya, kawasan Sri Gunting maksudnya. Sri Gunting itu di Malebeng kan? Oh iya. Iya, ada kirain yang ada dekat pos itu ya. Iya, Bapak pernah ke situ, ya. Ya, dekat Sanggilang itu. Markas Sanggilang jadinya. Ya betul, di Gunting ya. Iya benar-benar di situ. Bagus, pertanyaan begini Pak Ustaz. Ini mengenai waktu mustajab doa itu sebetulnya selain sepertiga malam itu ya di waktu kapan lagi kan? Banyak sebetulnya, ya banyak sebetulnya. Ya pada prinsipnya kapanpun kita berdoa itu dibolehkan. Kapanpun, ya. Allah menyatakan dalam Quran surah Ghafir itu ud'uni astajib lakum. Ya, berdoakan kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Atau di Al-Baqarah 86. Namun demikian memang berapa dari nakliyah ya, menunjuk beberapa waktu sebagai waktu yang sangat baik untuk berdoa. Dan tanya setiap kali ba'da sholat fardu. Itu di hari Jumat. Ya, antara adan dan iqamah. Baina adain ya, di antara adan dan iqamah jangan ngobrol. Begitu, manfaatkan untuk banyak berdoa. Yang paling hebat lagi apa? Sepertiga malam. Ya. Kalau di tanah suci jangan dibilang lagi lah. Ya, makanya Masya Allah mohon doanya, mudah-mudahan kalaupun haji udah ditutup tahun ini, umroh mah mudah-mudahan dan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa berangkat umroh ya. Insya Allah. Para jemaah umroh, salam umroh DM 2021 sabar ya semuanya, sabar, tawakal ya. Insya Allah pada saatnya Allah akan memperkenankan kita. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya. Terima kasih juga Ijal, Bapak apa Ibu nih? Bapak mungkin ya, Bapak Ijal Sunarji. Terima kasih menyimak. Kalau bisa nggak keberatan diketik alamatnya juga ya. Iya. Ya, kami tahu juga sampai di mana saja. Bukan sampai kemana. Kalau jangkauan itu insya Allah tak terbatas insya Allah. Kalau streaming ini. Tapi ingin tahu dari daerah mana saja, apa ya, saja. Yang dari luar negeri juga, kalau boleh disampaikan juga ya. Baik, Pak Ustaz, ini mau bertanya Pak Ustaz. Sabar dalam menghadapi penyakit kita Pak Ustaz. Ini akan menjadi penggugur dosa untuk kita. Betul. Maksudnya itu seperti apa kan ya Pak Ustaz? Seperti daun yang berguguran dari tangkainya. Masya Allah. Ya, seperti daun yang berguguran di tangkainya ketika angin kayak kemarin besar kali, banyak sekali tuh daun-daun yang berguguran. Nah seperti itulah
Jadi di dalam diri kita ini dosa, kesalahan, kehilapan banyak yang luar biasa. Ditiban sakit lantas sobar, maka Allah Azza wa Jalla sahabat Nabi mengatakan ma yajalul bala bil mu'mini wa mu'minati fi nafsi waldi dan seterusnya ya. Allah akan menggugur kesalahannya sampai dia hatta yalqallaha wa ma'al khati'ah. Puncaknya nanti di yaumil kiamat dia akan dihadapkan pada tanpa sedikit pun dosa yang nempel pada badannya. Sudah habis digugurkan oleh Allah ketika di dunia tatkala dia sakit dan sobar. Maka itu ketika sakit mending sobar. Sok ayeuna kita sakit nggak sobar semua nggak penyakit nambah pahala nggak dapat rugi kan. Tapi kalau sobar insya Allah fisik mungkin kita sakit didera dengan berbagai macam bentuk penyakit, hati tenang. Saya bilang tadi kalau hati udah tenang nyaman enjoy 99% anak sehat plus di akhirat dapat pahala ya. Pak Ustadz, itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir yang sempat kita bahas pagi siang ini, Pak Ustadz. Terima kasih kepada semuanya dan beritahu ya share kepada yang lain dan yang ingin menonton ulang mudah sekali ya. Nanti tinggal klik aja kembali ya di YouTube ya, akan diupload langsung oleh Kang Yana dan jangan lupa ya share ya, bermanfaat ya. Di apa namanya kayak? Di klik apa itu? Ininya klik share-nya Pak Ustadz ya. Nah, gitu. Ada pilihan share yang diklik. Ini akan jadi sedekah jariah tuh Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Siti Juwaria di Tanggulun Kancayakek, Masya Allah wakafnya sudah kami terima. Amba boleh ingin wakaf untuk kepentingan dakwah ya, mangga nomor rekeningnya ada di layar kaca Anda. BNI Syariah atas nama Yayasan Darul Muttaqin 21210 2031. Nomornya cantik ya, 21210 2031. Langsung aja ya. Nah, atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Semangat terus, jaga kesehatan, jaga imun, tingkatkan iman, insya Allah kita hidup aman dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa pendengar radio dan juga TV DM dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan dari pagi menjelang atau juga sampai siang hari ini ya, dalam kajian Jitu Darul Muttaqin di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan berkahnya untuk kita semua dalam bertolabul ilmi tentunya. Amin. Terima kasih juga untuk rekan kerja yang bertugas siang hari ini, Kang Yana Operator juga terima kasih. Kalau begitu saya Gilang Satriadi yang mendampingi Pak Ustadz siang hari ini juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.